Nabi membandingkan antara ahli ibadah, orang yang betul-betul menjalankan sunnah Nabi, dengan orang yang berilmu, betul-betul di atas ilmu. Kata Nabi, itu bagaikan, kata Nabi SAW, bulan di atas planet-planet yang ada. Kenapa? Karena planet itu tidak menyinari, tidak terang. Tidak ada planet itu menyinari yang lainnya, tetapi bulan menyinari bumi. Maka seorang penuntut ilmu, dia memberikan penerangan kepada manusia. Dia memberikan ihsan, berbuat baik kepada manusia. Makanya kenapa para binatang itu mendoakan para penuntut ilmu? Karena para binatang itu suka ihsan. Makhluk-makhluk Allah itu suka orang berbuat baik. Maka ketika para penuntut ilmu ini berbuat baik sebagai balasan dari perbuatan baiknya dia, maka para binatang tersebut mendoakan kebaikan untuknya. Mereka suka terhadap orang yang berbuat baik. Penuntut ilmu mengajarkan manusia, mengingatkan manusia dari kesalahan, mengingatkan manusia dari dosa, mengingatkan manusia dari perbuatan maksiat. Binatang-binatang itu suka, tumbuh-tumbuhan itu suka, ikan-ikan yang ada di lautan itu suka. Maka dari membalas berbuat ihsannya antum semua, mereka memintakan ampun kepada antum semua. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini, kata Nabi SAW, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin yuwarrisul ilm. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para nabi-nabi, kata Nabi SAW, tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ini menunjukkan apa? Seorang penuntut ilmu, dia tidak, tujuannya bukan dunia. Ketika dia belajar di pondok pesantren, ketika dia menuntut ilmu, bukan dunia. Bukan dia menjadi orang kaya raya, bukan dia menjadi orang yang punya banyak harta. Tidak, itu bukan tujuan penuntut ilmu. Makanya Nabi mengatakan, ingat, kata Nabi, para penuntut ilmu jangan sampai ada tujuannya dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu uang, mata uang pada zaman terdahulu. Kata Nabi, para nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi mengatakan di sini, lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Kata Nabi SAW, penuntut ilmu itu pewaris para nabi-nabi. Nabi kenapa tidak mengatakan pewaris para rasul? Karena setiap nabi itu rasul dan tidak semua rasul nabi. Maka penuntut ilmu itu pewaris para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Maka kata Nabi, barang siapa yang mengambil ilmu, maka ambillah dengan ambilan yang begitu banyak. Maka ketika berada di pondok pesantren, harus mengambil bagian ilmu itu dengan ilmu yang banyak. Maka seorang penuntut ilmu ketika dia berada di pondok pesantren, harus dia mengambil ilmu yang banyak. Maka ini 5 keutamaan. Tanamkan ini pada diri kita. Kita dimudahkan masuk surga. Malaikat membentangkan sayapnya untuk kita. Kita didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan ya, hewan-hewan yang ada di lautan mendoakan. Kemudian keutamaan kita, ya, bagaikan bulan menyinari bumi ini. Kemudian yang kelima, kita mewarisi ilmunya para nabi-nabi. Ini 5 keutamaan yang luar biasa. Kemudian seorang penuntut ilmu kalau sudah tahu keutamaan ini, maka harus memiliki adab. Harus memiliki adab dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena adab menuntut ilmu itu bagian daripada ketakwaan. Makanya tidak dikatakan orang itu bertakwa kalau dia tidak beradab. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Mu'ad. Kata Nabi SAW, ya Mu'ad, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, kata Nabi SAW, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Kemudian ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapusnya. Wa khaliqin nas, lihat Nabi mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nabi mengaitkan akhlak dengan ketakwaan di awal. Kenapa? Orang yang bertakwa itu orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak itu maka dia adalah orang yang bertakwa. Maka tidak dikatakan orang itu bertakwa kalau dia tidak memiliki adab. Tidak dikatakan orang itu bertakwa kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Maka ketika kita menuntut ilmu harus kita memiliki akhlak. Apa itu akhlak dan adab bagi penuntut ilmu? Ustaz sebutkan di sini secara ringkas. Pertama, seorang penuntut ilmu harus dia ikhlas menuntut ilmu. Mungkin di sini ketika menuntut ilmu ada dipaksa orang tuanya, ya. Dipaksa orang tuanya, mungkin ada yang meneteskan air mata, ya sedih berpisah dengan orang tuanya, ya. Maka tidak ada masalah, ya.
Maka niatkan dari sekarang menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mendapatkan ilmu kalau ilmu itu bukan diperuntukkan untuk Allah. Makanya Imam Ad-Daruqutni rahimallahu taala mengatakan apa? Kunna talabna al-ilma li ghairillah fa aba ilmu ay yakuna illa lillah. Maka kata Imam Daruqutni, dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu pun enggan kecuali diperuntukkan untuk Allah. Bahkan yang lebih parah, kalau ada penuntut ilmu, menuntut ilmunya bukan karena Allah, menuntut ilmunya agar dipuji orang, agar disanjung orang, agar menjadi orang yang terkenal, ya, public figure dan semisalnya, ya, menjadi orang hebat, maka hati-hati. Maka dia nanti yang pertama kali disiksa oleh Allah di hari kiamat kelak. Allah katakan, Nabi SAW mengatakan, Inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada beberapa orang, 3 orang yang pertama kali diseret ke api neraka. Yang pertama adalah qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quranul Karim. Kemudian dikatakan kepada dia, untuk apa engkau membaca? Dia mengatakan, kami membaca Quran ini untuk engkau ya Allah, kami membaca Al-Quran ini untuk engkau ya Allah. Maka dikatakan kepada orang tersebut, kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran agar engkau dikatakan orang yang alim, agar engkau dikatakan orang yang qari, orang yang ahli baca, bagus suaranya, agar dipuji orang, bukan karena Allah engkau bacanya. Maka kata Allah, seret orang ini ke api neraka. Maka seorang penuntut ilmu, dia harus niatkan dalam hatinya ini menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan dalam hati kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas menuntut ilmu, apa dampaknya? Pertama, ilmunya tambah berkah. Kemudian yang kedua, ilmunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimallahu taala. Tahu Imam Malik? Pernah dengar Imam Malik? Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Siapa Imam Malik? Siapa nama beliau? Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau pernah suatu hari memiliki sebuah kitab. Apa kitabnya Imam Malik? Ada yang tahu? Ada kitab Imam Malik siapa? Apa namanya kitab Imam Malik? Enggak ada yang tahu. Nanti di sini pas belajar nanti tahu, ya. Kitab Imam Malik punya kitab namanya Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini, ya, kitab yang luar biasa. Ketika Imam Malik mengarang Kitab Al-Muwatta ini, datang murid beliau. Wahai Imam Malik, apa faedah pian mengarang Kitab Muwatta ini? Sesungguhnya di kota Madinah ini ada kitab-kitab Muwatta yang lebih banyak hadisnya, yang lebih tebal dari kitab pian. Kata murid-murid beliau, di kota Madinah ini banyak kitab Muwatta. Kitab yang bernama Muwatta itu banyak di kota Madinah ini. Ada Muwatta Ibn Abi Dhi'ib, Muwatta Lais Ibn Abi Sulaim, banyak. Kata murid beliau, untuk apa engkau ngarang kitab yang sama? Bahkan hadisnya cuma sedikit dibandingkan kitab-kitab Muwatta yang lain. Apa kata Imam Malik rahimallahu taala? Perkataan yang patut ditulis dengan tinta emas. Apa kata beliau? Makana lillahi yabqa. Kata beliau, segala sesuatu diperuntukkan untuk Allah, maka dia akan kekal, maka dia akan terjaga. Dan subhanallah, tidak diketahui kitab Al-Muwatta sampai saat ini kecuali Muwattanya Imam Malik. Orang membaca Muwattanya Imam Malik. Muwattanya Ibn Abi Dhi'ib mana, tidak tahu kita kemana perginya. Muwatta Lais di mana, tidak tahu kita kemana perginya. Sampai saat ini orang membaca kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimallahu taala. Makanya Imam Ibn Khaldun mengatakan, kata Imam Ibn Khaldun dalam kitab beliau Al-Muqaddimah, ya, Ibn Khaldun punya kitab namanya Kitab Al-Muqaddimah. Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun ini kitab yang luar biasa. Semua ilmu ada di sana. Ilmu apa saja ada di sana. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu teknik, ilmu kimia, semuanya ada dalam kitabnya Muqaddimah Ibn Khaldun. Masalah bangunan semuanya ada. Maka di dalam kitabnya Muqaddimah, orang kalau mau alim, mau menguasai semua ilmu, baca Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun punya dalam kitabnya Muqaddimah. Apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah? Dia mengatakan, ajma'al ulama ala masyariqiha wa magharibiha. Para ulama sepakat dari timur sampai barat bahwasanya asahul kitab ba'da kitabullah kitab Al-Muwatta Imam Malik. Sesungguhnya kitab yang paling, ya, sahih setelah Al-Quran adalah kitab Muwattanya Imam Malik. Tentunya ini sebelum, ya, Imam Ibn Khaldun menukil perkataan para ulama sebelum munculnya kitab Bukhari dan Muslim. Maka lihat Imam Malik rahimahullah taala, perkataan beliau terjaga.